Sejak ditemukannya cadangan gas bumi dan migas raksasa kelas dunia di kawasan perairan Laut Andaman, atau lepas pantai utara Aceh 2023 lalu, Mubadala Energi sebagai pemegang proyek terbesar sekitar 80% akan segera menargetkan keputusan investasi final atau Final Investment Decision atau FID untuk lapangan Tangkulo di Blok South Andaman pada September 2026, dan target produksi perdana tahun 2028. Mubadala Energi perusahaan migas asal Uni Emirat Arab, UEA, yang menangani proyek tersebut telah memperoleh persetujuan Plan of Development 1 melalui Surat Menteri ESDM tanggal 9 Maret 2026. Setelah proyek ini disetujui, disinilah polemik itu terjadi. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf meminta agar kesepakatan tersebut direvisi. Pemerintah Aceh yang merupakan perpanjangan rakyat Aceh menginginkan proyek ini seharusnya berpihak untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Adapun tuntutan yang dilayangkan pemerintah Provinsi Aceh adalah 1. Lokasi pengolahan yang seyogianya dilakukan secara terapung, atau offshore, oleh Mubadala Energi untuk menghemat biaya produksi, oleh pemerintah Aceh diminta ditarik ke daratan Aceh demi memaksimalkan dampak ekonomi daerah. Pengolahan bisa saja dilakukan di kawasan Lok Semawe atau kawasan ekonomi khusus Arun. 2. Porsi bagi hasil, pemerintah Aceh menilai persentase pembagian hasil migas yang ada saat ini masih kurang berpihak pada kesejahteraan daerah. Di sini pemerintah Aceh berkepentingan agar pengolahan dilakukan di darat karena dapat memberikan dampak ekonomi lebih luas, seperti penyerapan tenaga kerja, penguatan industri turunan, hingga peningkatan aktivitas investasi di kawasan. Apalagi jika pengolahan gas mentah di darat, onshore, dapat dilakukan pada kawasan ekonomi khusus, KEK, Arun, yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL yang berada di kota Lok Semawe yang merupakan proyek strategis nasional. Selain itu, lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk ini dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasolin yang menjadi bahan baku industri petrokimia, cat, dan bahan bakar minyak. Sehingga membuka peluang besar bagi tumbuhnya berbagai industri hilir. Dan dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi. Karena itu, keberhasilan South Andaman tidak semestinya hanya diukur dari besarnya cadangan gas yang ditemukan, atau nilai investasi yang berhasil masuk, melainkan juga dari sejauh mana proyek ini mampu menciptakan rantai manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Aceh. Hilirisasi gas, pemanfaatan fasilitas Arun, pembangunan industri turunan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal harus menjadi bagian yang melekat dalam proyek ini. Di satu sisi, Mubadala Energi merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan di tengah laut, memiliki pertimbangan teknis, efisiensi biaya, keekonomian proyek, serta kecepatan pengembangan lapangan yang mendasari pilihan skema FPSO di laut. Kemudian tuntutan selanjutnya porsi bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh adalah 70/30, di mana pembagian tersebut menurut beberapa pihak tidak mencerminkan keadilan. Perlu diketahui bahwa proyek pengeboran gas Tangkulo South Blok Andaman di bawah regulasi SKK Migas, yang menurut undang-undang di bawah kewenangan pusat. SKK Migas mengelola kegiatan hulu migas di seluruh wilayah nasional Indonesia secara umum. Untuk wilayah Aceh yang merupakan daerah otonomi, wilayah cakupan hulu migas yang jaraknya lebih dari 12 mil laut dari darat dikelola SKK Migas. Sedangkan hulu migas di bawah 12 mil laut dari daratan Aceh di bawah kewenangan BPMA atau Badan Pengelola Migas Aceh, di mana jika di bawah kewenangan BPMA porsi bagi hasilnya menjadi 70% untuk Aceh dan 30% untuk pusat. Dan yang lebih mengejutkan lagi dalam persetujuan Plan of Development POU di satu lapangan Tangkulo di Blok South Andaman, bagi hasil untuk kontraktor mencapai 96% sedangkan bagian untuk negara cuma 4%. Yang 4% itu pun dibagi lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh yaitu 70/30, sehingga pemerintah Aceh cuma kebagian 1,2%. Yang kemudian memicu perdebatan serta protes dari berbagai kalangan di Aceh karena dinilai terlalu kecil. Kemudian narasi, menjual murah aset negara, pun mulai berseliweran. Tapi nanti dulu, demi mengejar target ambisius nasional dan menarik minat raksasa energi dunia seperti Mubadala Energi, Jakarta akhirnya menetapkan formula New Growth Split. Khusus untuk wilayah laut dalam, seperti Blok Andaman yang ekstrim, pemerintah harus memberikan pemanis berupa insentif tambahan agar investor mau mengambil risiko. Namun, imbas dari tingginya porsi insentif ini cukup bikin shock. Jatah bagi hasil negara dan Provinsi Aceh sangat kecil. Namun katanya, pada akhir Juli lalu Gubernur Aceh Muzakir Manaf bertemu dengan Hasim Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden bidang energi dan perubahan iklim. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa mualem sapaan akrab Gubernur Aceh bakal menghormati keputusan pemerintah pusat. Sebagai kompensasi atas pengelolaan gas Tangkulo di laut,
maka industri hilirisasi gas harus diperkuat di Aceh. Karena itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan pentingnya pengembangan industri hilir atas sumber daya gas yang dihasilkan dari Blok Andaman. Walaupun angka ini jadi pil pahit bagi daerah imbas dari terpangkasnya porsi pemerintah pusat menjadi 4%, jatah dana bagi hasil, DBH, gas bumi untuk Aceh pun menyusut drastis ke angka 1,2%. Kita berharap pemerintah Aceh mendorong adanya pendekatan kompromi yang memungkinkan investasi tetap terlaksana sekaligus memberikan manfaat optimal bagi daerah Aceh. Juga antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan Mubadala Energi mengedepankan dialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan perbedaan pandangan tersebut harusnya tidak menjadi penghambat percepatan pengembangan proyek strategis yang bernilai besar bagi daerah maupun nasional. Kita harus berkaca pada proyek Abadi Masela yang mangkrak puluhan tahun, jangan terjadi di Saut Andaman yang ujung-ujungnya potensi migas tidak kunjung dimanfaatkan, kalau sudah begitu masyarakat juga yang tidak kunjung mendapatkan keuntungan.